Oke, teman-teman. Jadi, kita akan bahas modul satu. Modul satu Cloud Concept Overview. Jadi, nanti kita akan kenalan dengan apa itu cloud computing, kemudian keuntungannya apa saja, kemudian apa aja service-service yang ada di AWS, kemudian, oh, ada satu lagi adalah Cloud Adoption Framework. Ini yang akan diperkenalkan di modul ini. Jadi, yang pertama, kita akan kenalan dengan apa itu cloud computing. Baik. Apa nih cloud computing, teman-teman? Silahkan. Cloud computing itu adalah, kalau di sini ada kata-kata yang di-highlight ya. On demand, via the internet, sama pay as you go pricing. Jadi ini yang disebut sebagai cloud computing. Pengiriman yang sesuai dengan permintaan untuk daya komputasi atau compute power, database, storage, application, dan IT resource lainnya harus melalui internet, ya ini via the internet, dengan pembayaran yang sesuai dengan pemakaian. Gitu. Jadi dengan kata kunci ini on demand via internet, pay as you go pricing, inilah yang disebut dengan cloud computing. Nah, gimana infrastrukturnya? Di cloud computing ini akan memungkinkan kita untuk stop thinking of your infrastructure as hardware. Jadi berhenti nganggap bahwa infrastruktur itu adalah hardware. Tapi kita bakal nganggap itu sebagai software. Jadi yang biasanya kita lihat mungkin server tua, komputernya kayak gini. Nah ini eh, udah enggak lagi ya, tidak berpikir seperti ini, tetapi berpikir bahwa itu adalah software, perangkat lunak seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang yang seperti ini traditional computing model. Ini berarti nganggap infrastruktur itu sebagai hardware. Kalau disebutnya hardware, berarti kita butuh ada ruang, space, ada staff yang ngurus, kemudian ada physical security, harus diamanin kan ya ruangannya, seperti itu. Kemudian harus ada planning, sama ini capital expenditure itu adalah pengeluaran modal, seperti itu. Jadi harus punya siklus, di sini ada have a long hardware procurement cycle. Jadi harus ada siklus pengadaan, procurement itu pengadaan kan ya. Eh, Kapan beli, kemudian dipikirkan banget lah gitu ya, pengadaan si komputernya. Seperti itu, siklusnya dipikirkan sekali. Terus kita kalau pakai traditional computing ini harus nyediain kapasitas, pikir-pikir, nebak-nebak ya, guessing. Guessing itu berarti nebak-nebak. Kapan kita butuh, eh, kalau misalkan ternyata dia mencapai titik puncak tertentu. Kapan dia eh, nggak di puncaknya seperti itu. Nah, kita harus nebak-nebak kalau kita pakai traditional computing. Tapi kalau teman-teman pakai cloud computing, ini berarti infrastruktur dianggapnya sebagai software, infrastruktur as software. Berarti dia akan lebih fleksibel, bisa berubah-ubah, bisa lebih cepat juga, bisa lebih hemat biaya daripada kita pakai hardware solution. Seperti itu. Dan ini akan mengeliminasi tugas-tugas berat yang tidak terdiferensiasi ya, undifferentiated heavy lifting task ini. Seperti itu. Kalau kita menganggap infrastructure as software atau berarti cloud computing model. Nah, di sini teman-teman kenalan juga dengan cloud service model. Cloud service model itu ada tiga. Dia sebenarnya tergantung ya. Kalau misalkan teman-teman more control over IT resource, berarti pengendaliannya lebih banyak terhadap IT resource, berarti yang sebelah sini. Tapi kalau misalnya teman-teman kontrolnya lebih sedikit terhadap IT resource-nya, berarti makin ke sebelah sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang kontrolnya ini eh, lebih banyak terhadap IT resource, ini ada yang disebut sebagai infrastructure as a service. Kemudian ada platform as a service dan yang pengendaliannya lebih sedikit terhadap IT resource, ini namanya software as a service. Benar ya dari hasil bacanya ya. Nah, kita lihat macam-macamnya ini. Kalau teman-teman baca detail penjelasannya. Jadi kalau misalkan infrastructure as a service, berarti kita benar-benar punya kendali atas si eh, infrastructure itu. Contohnya kita udah biasa pakai server gitu ya. Kita pengen punya servernya, pengen dikelola sama kita sendiri. Nah, itu berarti infrastructure as a service. Tetapi kalau udah
lebih ya udahlah saya pengen pengendaliannya sedikit aja. Berarti itu bisa yang di platform as a service sama software as a service. Biasanya ada cerita gini. Kalau infrastructure as a service itu berarti kasarnya mah teman-teman gini. Datang ke satu tempat, teman-teman masuk ke dapurnya, udah gitu teman-teman lihat di sana ada katel, ada panci, ada apa yang buat goreng gitu ya, seperti itu kompornya dan sebagainya. Nah, infrastructure as a service itu teman-teman silahkan pakai dapurnya, boleh pakai apapun yang ada di dapur itu. Itu infrastructure as a service. Sok silahkan mau masak apa mangga silahkan seperti itu. Itu infrastructure as a service. Tapi begitu ke platform as a service ini berarti teman-teman tahu satu tempat eh, ada dapurnya, tapi punten nggak boleh masuk ke dapurnya. Nggak boleh tiba-tiba teman-teman pakai katelnya untuk masak. Nggak boleh. Teman-teman bolehnya apa? Bolehnya teman-teman bilang ke pelayannya, saya mau pesan nasi goreng. Seperti itu. Nah, itu platform as a service. Jadi silahkan teman-teman pesan apa yang teman-teman mau, tapi teman-teman tidak boleh masuk ke dapurnya, tidak boleh punya kendali atas peralatan yang ada di dapurnya. Mudah-mudahan ilustrasinya ngebantu ya. Nah, kalau software as a service gimana? Kalau software as a service berarti teman-teman seolah-olah datang ke satu pesta, ke dapurnya mah jelas nggak boleh ya. Terus udah gitu, di sana sudah ada semua makanan. Dari bakso tahu, dari mie kocok, dari supa-supa, dari makanan berat dengan berbagai sayurnya. Silahkan semuanya tersaji, tersedia, nggak usah pesen ya. Kalau yang tadi platform as a service kan pesen ya. Kalau ini semuanya tersedia, teman-teman silahkan pakai. Mau yang mana yang dipakai. Jadi kayak makan prasmanan gitu ya. Makan prasmanan. Teman-teman boleh ambil manapun yang teman-teman pakai. Makanya di sini less control over IT resource. Karena semuanya tersedia, teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman mau pakai. Sampai sini dulu, oke nggak penjelasannya? Ngebedain antara infrastructure as a service, platform as a service, sama software as a service. Sebenarnya kalau udah baca mah tinggal ini aja ya, tinggal nyamain aja. Oh itu tuh, oh itu tuh ternyata gitu ya. Yang berikutnya adalah model deployment buat cloud computing. Ada cloud, hybrid, sama on-premise. Jelas lah ini mah ya. Kalau cloud berarti semuanya di eh, cloud. Kalau hybrid berarti campuran. Kalau on-premise berarti kalau dia pakai cloud computing yang on-premise berarti private cloud. Private cloud itu berarti memang benar-benar buat dia sendiri. Di cloud tetapi untuk dia sendiri. Lalu apa sih kesamaannya sama perbedaannya antara AWS sama traditional IT? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari sisi security, keamanan, dari sisi networking, kemudian compute, kemudian ada storage sama database. Nah, ini perbedaan antara traditional on-premise IT space sama yang di AWS. Beres deh step satu. Ya, jadi teman-teman ingat-ingat apa itu cloud computing, kemudian apa aja yang bikin mudah di cloud computing, ya dipikirkan supaya eh, yang dipikirkan itu adalah infrastructure as a software, infrastruktur sebagai perangkat lunak. Kemudian ada tiga cloud service model, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Kemudian dari tiga itu ada tiga model cloud deployment model. Ada cloud, hybrid, atau on-premise, atau private cloud. Ya, jadi semuanya ini bisa diimplementasikan dengan eh, traditional IT. Tapi bisa juga dia sebagai layanan komputasi di AWS Cloud. Seperti itu. Saya lanjut section 2. Section 2 adalah keuntungan dari cloud computing. Ayo, apa aja keuntungannya? Apa nih keuntungannya? Trade capital expand for variable expand. Berarti kita bakal nuker biaya modal buat biaya variabel. Nah, di sini ada investasi buat data center. Oh, kita kalau manual berarti beli sendiri ya, servernya beli sendiri, semua perangkatnya dibeli gitu ya. Investasinya sangat besar untuk kita bikin data center ya. Kemudian kalau ini
Kita pakai cloud computing berarti kita cuman bayar apa yang kita pakai. Service mana yang kita pilih, service mana yang kita jalanin, kita cuman bayar yang dipakai aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang tradisional IT, berarti kita harus beli semua perangkatnya dan itu mahal gitu ya. Belum tentu juga kepake gitu ya. Udah beli gaya-gaya, ternyata yang kita pikirkan space-nya kebesaran. Nah, ini yang pertama. Keuntungan yang pertama kalau pakai cloud computing, trade capital expense for variable expense. Yang kedua, massive massive economic of scale. Ini berarti eh, kalau makin banyak yang pakai layanan AWS, jumlah penggunanya makin meningkat, maka otomatis harganya pasti lebih murah gitu ya. Bisa bisa lebih murah seperti itu. Ya ini mah logika aja ya kalau misalnya eh, AWS sudah punya perangkat dan ternyata yang pakai lebih banyak, maka dia untuk si customernya dijamin lebih murah seperti itu. Beli makin banyak, beli makin murah harganya kayak gitu ya. Ini yang massive economic of scale. Kalau yang ketiga, stop guessing capacity. Nah, ingat-ingat lagi yang tadi section satu. Kalau kita pakai IT tradisional, kita beli perangkatnya, udah beli mahal-mahal, ternyata nggak kepake. Atau kepakainya cuma sebagian. Wah, pusing kan, server udah ada, nggak mungkin kita tiba-tiba jual gitu ya. Susah juga ya, seperti itu. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita pakai cloud computing, kita bakal berhenti untuk menebak-nebak kapasitas. Ya, kalau misalkan servernya estimasinya pakainya tinggi, ya udah tinggal kita request supaya ditambah kapasitasnya. Kalau ternyata udah nggak setinggi sebelumnya, ya tinggal kita kurangin seperti itu ya. Kita bisa gampang buat scalingnya, penskalaan sesuai dengan permintaan seperti ini. Jadi stop untuk nebak-nebak kapasitas, ngira-ngira mungkin segede ini. Nah, kalau di cloud computing nggak, teman-teman bisa naikin atau bisa turunin seperti itu. Jadi nggak usah nebak-nebak. Yang berikutnya, increase speed and agility. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita bakal meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Jadi kalau dalam hitungan minggu antara pengen sumber daya yang mana sih gitu ya. Ini bisa eh, di request seperti itu ya. Dalam hitungan minggu antara saat menginginkan sumber daya dan memiliki sumber daya itu bisa request dengan cepat. Dan itu hitungannya dalam menit. Jadi nggak kayak kalau misalnya teman-teman pengen punya server, teman-teman eh, pesannya aja mungkin ya seminggu atau sebulan. Oh tuh kalau pesannya harus lama pisan mungkin 3 bulan kayak gitu ya. Nah itu kalau yang traditional IT. Tapi kalau pakai cloud computing, teman-teman butuhnya apa? Silahkan di request. Ya, kemudian teman-teman dalam hitungan menit pas pengen sumber daya itu atau resource itu, teman-teman bakal dapat resource itu. Jadi tinggal di setting di launch aja. Kemudian yang berikutnya, stop spending money on running and maintaining data center. Ya, kita berhenti untuk ngabisin uang buat eh, ngurusin tentang data center atau pusat data seperti itu. Ya, ini jalanin pusat datanya. Kalau misalnya kita beli kan jadi kita investasi ya. Kalau di sini kita nggak harus untuk mikirin tentang data centernya. Udah diurusin sama AWS, tinggal kita requestnya service yang mana, kemudian kita jalankan, kita pakai. Jadi nggak harus buang-buang uang buat data center. Kemudian ini yang terakhir, go global in minute. Jadi kita bisa mendunia dalam hitungan menit. Ya. Kalau tadinya mungkin lokal aja, di Indonesia aja, kalau sekarang karena menggunakan cloud computing, teman-teman bisnisnya bisa naik, bisa meningkat ya, dikenal di luar negeri juga seperti itu. Sampai sini, section yang kedua, oke kah? Ada pertanyaan kah? Jadi ini adalah 6 keuntungan menggunakan cloud computing. Diingat-ingat ya teman-teman, 6 ini. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Saya lanjut section yang ketiga. Nah, kalau ini mah ngenalin tentang layanan-layanan yang ada di AWS. Ya. Apa itu AWS? Nah, ini teman-teman perlu kenal. Ini adalah
secure cloud platform. Platform cloud yang aman, dia nawarin apa sih? Nawarin banyak produk global berbasis cloud yang luas. Ini AWS. Jadi yang disediain sama AWS itu adalah akses yang sesuai permintaan, on-demand access buat compute, storage, network, database, dan IT resource lainnya, terus ada manajemen tool juga. Ini yang disediakan oleh AWS. Nah, yang ditawarin sama AWS itu adalah flexibility. Yang kita bayar, seperti yang tadi definisi cloud computing ya, yang kita bayar hanyalah service yang kita pakai, service yang kita butuhin selama kita pakai. Jadi kalau kita udah berhenti nggak pakai layanannya ya kita nggak harus bayar, seperti itu. Nah, AWS ini seperti building kerjanya seperti building block ya. Seperti itu kayak Lego ya, building block. Ini adalah eh, kategori of AWS service. Teman-teman bisa lihat di sini jenis-jenis service-nya. Kemudian ini ada contoh solution kalau menggunakan AWS. Kemudian pilih layanannya juga sama, di sini ditunjukin. Tergantung dari teman-teman tujuan bisnisnya mau apa, kemudian teknologi requirement-nya seperti apa. Nah, teman-teman tinggal pilih layanan AWS, kemudian teman-teman request seperti itu. Kalau di course ini, teman-teman akan dikenalin sama service yang ini. Compute, Security, Identity, and Compliance Service, Storage, Database, Networking, and Content Delivery Service, kemudian Management and Governance, sama AWS Cost Management Service. Nah, ini yang ada di course ini. Seperti itu. Nah, nanti interaksi sama AWS itu gimana? Ada 3 cara, teman-teman. Ada yang lewat AWS Management Console, ada yang lewat Command Line Interface atau AWS CLI, ada yang lewat SDK. Ini adalah cara untuk interaksi ke AWS. Nanti kita ada lab-nya juga ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Section 3 selesai. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Lanjut section yang keempat ya. Section yang keempat tentang Cloud Adoption Framework. Nah, ini mah panduan best practice buat nolong organization supaya dia bisa punya pendekatan yang komprehensif buat cloud computing di semua organisasinya. Di sepanjang IT life cycle gitu ya, dia bisa mempercepat gimana sih ngadopsi cloud supaya sukses. Nah, si Cloud Adoption Framework ini punya 6 perspektif. Nah, si perspektif ini punya serangkaian kemampuan ya, capability seperti itu. Ini perspektifnya ada 6. Business, people, governance, platform, security, operation. Nah, ini Cloud Adoption Framework. Kita lihat ini ya, pecahannya nih. Jadi dari six core perspektif ini, kalau yang business, people, governance, ini fokusnya ke bisnis. Business capabilities. Kalau yang platform, security, sama operation, ini masuknya ke technical. Jadi ini ya, udah dipisahin 2 fokusnya, ini di bisnis, yang ini di technical. Lihat satu-satu ya. Kalau yang bisnis gimana nih? Kalau yang bisnis berarti we must to ensure, kita harus mastiin IT is aligned with business need. IT harus selaras sama kebutuhan bisnis. Dan kalau harus investasi, berarti bisa di tracking ya, bisa di trace untuk nunjukin eh, hasil bisnis yang bisa dibuktiin. Seperti itu. Dari bisnis perspektif itu harus mastiin tuh bahwa IT itu selaras dengan kebutuhan bisnisnya. Kalau yang kedua, people, kalau people ini berarti harus ngeprioritasin training, pelatihan, staffing, ini urusan kepegawaian, and organizational change, perubahan yang ada di organisasi. Buat apa? Buat ngebangun organisasi, agile organization. Ini berarti organisasi yang tangkas, seperti itu. Kalau dari governance gimana? Kalau dari governance berarti harus mastiin bahwa skill and process, keterampilan dan proses itu harus align dengan IT strategi and goal, strategi IT dan tujuan IT. Ini harus align sama business strategi and goal.
Jadi harus selaras ya keterampilan dan proses menyelaraskan strategi dan tujuan IT dengan strategi dan tujuan bisnis. Jadi IT-nya harus selaras dengan bisnis. Seperti itu. Hasilnya apa nih kalau dari sini? Berarti maksimalin eh, business value, memaksimalkan business value dan meminimalkan business risk. Kemudian platform perspektif. Nah, kalau ini apa nih? Berarti we must understand and communicate the nature of IT system and their relationship. Kita harus paham nih komunikasi antara eh, sifat dari sistem IT dengan hubungannya dan hubungannya. Terus kita harus mampu ngegambarin arsitektur, describe the architecture of the target state environment. Kita harus bisa ngegambarin arsitektur environment-nya secara detail. Nah, ini dari sisi platform. Udah mulai yang teknikal ya ini. Kalau yang security gimana? Kalau yang security, we must to ensure that the organization meet its security objective. Jadi kita harus mastiin bahwa organisasi itu memenuhi security objektifnya atau tujuan keamanannya. Lalu dari yang operation perspective, we align with the support the operation of the business and define. Kita nentuin nih bagaimana bisnis itu sehari-hari. Define how day to day. Bagaimana bisnis sehari-hari, quarter to quarter, and year to year business will be conducted. Gimana nih nyelarasin dan ngedukung operasi bisnis untuk nentuin gimana bisnis itu sehari-hari, quarter to quarter, and tahun demi tahun. Ini yang mau dilakuin gimana. Ini adalah bagian simpulan dari section 4. Ya. Jadi cloud adoption ini nggak akan jalan ketika sebagian besar organisasi dan membutuhkan strategi dan penyelarasan yang matang dan cermat di seluruh organisasi. Nah, si Cloud Adoption Framework ini ngebantu organisasi buat ngembangin rencana yang efisien dan efektif buat perjalanan adopsi cloud, cloud adoption journey. Kemudian, Cloud Adoption Framework ini bakal ngatur jadi panduan nih, jadi guidance ya dalam 6 area of focus, ada 6 fokus yang disebut perspektif yang tadi ya, ada 6. Nah, perspektif ini isinya adalah set of business or technology capabilities, rangkaian kemampuan bisnis dan teknologi yang jadi tanggung jawab para pemangku kepentingan. Responsibility, responsibility of key stakeholder, seperti itu. Sampai sini dulu, adakah pertanyaan? Jadi kalau udah belajar modul 1, harusnya teman-teman bisa ngedefinisiin tentang cloud computing model, tahu keuntungannya, kemudian tahu kategori layanan di AWS, sama kenal dengan Cloud Adoption Framework. Itu yang dibahas di modul 1. Sampai sini, apakah ada pertanyaan teman-teman?